Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi Bapak. Pagi hari ini kita akan berdebat mengenai cara menyusun judul penelitian kualitatif, karena topik ini sangat penting, karena judul adalah wajah pertama dalam penelitian. Judul yang baik harus mampu menunjukkan fenomena, metode, dan juga daya tarik. Bersama kita akan ada 3 mahasiswa dari sesi 1 ini. Untuk yang pertama, mahasiswa atau taruna rasional, yaitu Mas Arman. Untuk kedua, mahasiswa logis, Mas Reza Aris. Untuk yang ketiga, mahasiswa argumentatif, Mas Adam. Baik, mari kita mulai dalam pertanyaan awal masing-masing. Pernyataan awal masing-masing, mohon maaf. Silakan untuk masing-masing taruna atau mahasiswa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Aristiano Nugroho selaku dosen metodologi penelitian dan moderator Mas Bagus Wicaksono. Baik, ingin menjawab pernyataan tadi dari saya. Bagi saya, prinsip dasar dalam menyusun judul penelitian kualitatif adalah fokus dan kontekstualitas. Judul harus jelas, spesifik, dan memberi batasan. Judul penelitian itu ibarat peta awal yang memandu jalannya perjalanan para pembaca dan juga peneliti. Jadi jika peta awalnya buram, maka perjalanannya akan suram. Judul yang jelas akan menunjukkan fenomena apa yang diteliti. Fokus berarti penelitian kualitatif harus tajam pada satu fenomena. Kemudian dengan adanya batasan, penelitian tidak melebar dan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Misalnya, daripada menulis kepemimpinan kepada kantor pertanahan, lebih tepat gaya kepemimpinan kepada kepala kantor pertanahan dalam meningkatkan motivasi staf studi di kantor pertanahan Kabupaten Sleman. Judul seperti ini lebih fokus dan langsung pada konteks. Selanjutnya, yang berikan moderator. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kalau menurut saya sedikit setuju dengan saudara yang ini situasional, yang dimana pentingnya fokus. Tapi kalau menurut saya itu yang utama adalah konsistensi, logis. Judul penelitian kualitatif harus sesuai dengan sifat eksploratif dan deskriptif, bukan hipotesis. Nah, judul harus mencerminkan bahwa penelitian ini ingin memahami, mengeksplorasi atau menganalisis. Dengan begitu judulnya sejalan dengan metodologi. Mungkin dari saya sekian. Kalau saya sebagai mahasiswa yang mempunyai jiwa seni, judul itu sebuah representasi kreativitas kita. Jika ini kalau misalnya judul kita cuma analisis, terus fenomenologi, saya rasa kayak terlalu kaku untuk jadi judul, karena saya rasa ini pendapat saya sebagai mahasiswa yang sangat argumentatif. Judul itu gerbang yang untuk membuat orang tertarik untuk membaca, gitu kan.
buat apa kita meneliti sesuatu kalau judulnya orang saja tidak tertarik gitu teman-teman. Apa ya, misalkan kita, kalau saya kasih contoh itu kita melakukan analisa geoportal misalnya, lebih bagus kita kalau kita menjelajah geoportal kan lebih bisa memikat gitu ya. Jelajah daripada kita cuma analisis geoportal. Ini kita menjelajah, ya perbedaan satu kata yang membuat kita tertarik untuk oh jelajah lebih bagus daripada analisis. Apa yang analisis seperti itu. Terus judul itu bisa membawa emosi penonton, emosi pembaca sendiri gitu teman-teman. Saya rasa sebagai mahasiswa yang argumentatif itu judul itu adalah sebuah emosi untuk membaca untuk membuat pembaca tertarik. Itu mas, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada 3 taruna dan bisa kita dengarkan ya teman-teman semuanya. Kita sudah bisa melihat terkait sudut pandang dari ketiga taruna mengenai sebuah judul itu, dan kita akan mendalaminya lebih lanjut teman-teman. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan lanjutan untuk ketiga taruna kita. Baik, menurut kalian bagaimana cara menyeimbangkan judul yang informatif dan deskriptif? Baik, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, keseimbangan bisa dicapai dengan menggunakan kata kunci yang tepat, yang sekaligus informatif dan deskriptif. Judul harus memberitahu pembaca apa fenomena yang diteliti, tetapi juga menunjukkan kedalaman khas penelitian kualitatif. Misalnya, judul pengalaman mahasiswa perantau dalam menjalani kuliah daring, studi fenomenologi di STPN. Nah, kata pengalaman mahasiswa perantau untuk dapat membuat judul informatif, sedangkan studi fenomenologi menunjukkan sisi deskriptif sekaligus metodologis. Dengan begitu, judul bisa tetap akademis, fokus, dan juga mudah dipahami. Kalau menurut saya, jadi kita itu harus, setiap kata itu harus mempunyai fungsi yang dimana fenomena itu menjadi bagian informatif. Nah, sedangkan metode itu jadi bagian deskriptif. Misalnya kayak implementasi konsolidasi tanah untuk pembangunan pemukiman di Kabupaten Kediri. Mungkin dari saya itu. Kalau dari saya, teman saya berdua ini terlalu kaku teman-teman. Apa juga analisisnya yang terlalu kaku untuk orang tertarik membaca. Mohon maaf teman-teman. Antagonis, tokoh antagonis. Jadi menurut saya itu judul itu kita bisa kembali ke pernyataan awal saya, naratif yang menggugah pembaca itu mau membaca dengan emosinya itu. Jadi saya kasih contoh lagi lah, misalkan daripada kita membaca analisis atau enggak studi fenomenologi di daerah pesisir, bagaimana nelayan itu bisa memperoleh hak atas tanah gitu. Ini contoh yang mereka berdua ini ya. Saya lebih prefer atau lebih cocok bagaimana kalau kita pakai kata prahara di pesisir, ya lebih seru kan prahara daripada cuma analisis aja sih, nggak jelas. Baik, cukup menarik sekali ya jawaban dari rekan-rekan kita semua ini teman-teman. Namun tahan sebentar, kita akan mendalaminya lebih lanjut mengenai sudut pandang dari mereka-mereka ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk lanjutan. Jadi, apakah ada bahaya dari judul yang terlalu puitis atau terlalu unik? Bagaimana menurut kalian menanggapi hal tersebut? Silakan. Jadi menurut saya bahaya utamanya yaitu kehilangannya kredibilitas akademik.
Nah, judul penelitian merupakan janji akademik kepada para pembaca, sehingga judul yang terlalu puitis dapat menyebabkan pembaca meragukan keseriusan dan kualitas dari penelitian. Karena kita ini sedang menulis judul penelitian, Mas, bukan menulis karya seni puitis, apa mau nulis lagu kan, mau nulis cerpen kan, pakai kata-kata puitis segala. Kalau menurut saya bahaya itu pasti ada ya. Contohnya bahaya lain yang perlu diwaspadai adalah kayak ketidaksesuaian logis dan antara judul penelitian dan isi penelitian tersebut. Ketika peneliti itu terlalu menekankan sisi puitis dalam menjalankan judul, kayak seringkali itu membaca salah menafsirkan arah penelitian tersebut, Mas. Nah, kayak misal judul yang indah memang menarik perhatian, tetapi dalam ranah akademik kan dia bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi pembacanya. Nah, misalnya kayak jika seseorang menulis judul seperti kayak jejak sunyi di tanah leluhur, ya kan? Nah, pembaca kan mungkin akan mengira itu karya sastra atau novel lah, bukan penelitian. Mungkin dari saya begitu. Teman-teman saya nggak punya jiwa seni. Gimana? Betul. Buat apa kita meneliti bagus-bagus analisa fenomenologi apa kalau nggak ada yang baca di tempat sampah? Baca tempat sampah karya-karya kalian, Mas. Baca-baca di tempat sampah ada yang baca. Apa meneliti yang sangat sebagus apapun penelitiannya kalau misalkan nggak ada yang baca, apa gunanya, Mas? Jadi menurut saya boleh, maksudnya boleh kita menggunakan bahasa yang puitis, tapi data analisanya itu harus mendalam. Jadi tidak mengesampingkan sisi akademiknya, cuma kita menarik teman-teman yang tidak suka membaca dengan cara itu, Mas. Ini kalau dari saya seperti itu. Jadi membuat peneliti harus punya sisi yang humanis, Mas. Sisi yang bisa diterima oleh pembaca seluruhnya, Mas. Bukan cuma akademisi yang oke lah, akademisi bisa membaca itu, Mas. Cuma buat apa kalau yang lainnya tertarik, Mas? Baik, beri tepuk tangan dulu buat ketiga sangat luar biasa, sangat menarik sekali kalau kita dengarkan ya dari tadi. Dari sudut pandang yang berbeda kita satukan, kita diskusikan, dan agar lebih menarik lagi, saat ini saya akan membuka sesi saling sanggah. Baik, silakan dari masing-masing pendebat menanggapi dan menantang argumen lawan. Tapi ingat, tetap dengan cara akademis, tapi jangan takut untuk mempertajam argumen. Baik, silakan bagi rekan-rekan semuanya. Baik, saya ingin menanggapi pernyataan tadi dari mahasiswa argumentatif, yaitu Mas Adam Karuniawan. Baik, menurut saudara, Anda ingin menekankan kepada daya tarik ya, Mas? Oke, memang betul penelitian kualitatif dekat dengan kehidupan manusia. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Reza tadi, jika judul dibuat seperti karya sastra, apa tidak berbahaya? Penelitian ini juga bukan merupakan novel. Coba bayangkan jika seorang dosen pembimbing atau penguji membaca judul Prahara di Pesisir tadi ya, Mas. Prahara di Pesisir, mereka mungkin mengira itu penelitian sastra, bukan kajian sosial. Bukankah itu justru menurunkan kredibilitas akademis dari Anda? Baik, terima kasih, Mas. Yang ini jawabannya sangat nasional ya. Susah ya kalau misalnya orang terlalu kaku. Main dong. Jadi di penelitian kualitatif ini, teman-teman, ini sebenarnya lebih apa namanya? Lebih berbicara tentang pengalaman manusia ya, teman. Jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman manusia, berarti kan kita ada emosi di dalam situ, Mas. Jadi bagaimana kita mengangkat emosi yang ada di Prahara Pesisir tadi dengan cara yang tetap akademis, Mas. Tetap akademis, cuma yang dipermasalahkan sama Mas saya cuma judul ya, Mas. Jadi
isinya tetap akademis, tetap dengan metode-metode yang sesuai dengan kaidah, tidak mengenyampingkan sisi fakta dan datanya, Mas. Jadi judul itu nggak perlu terlalu teknis ya, menurut saya kalau teknis banget. Itu tadi saya kembali ke pernyataan saya awal, kalau nggak ada yang baca ngapain, buat apa kita buat jurnal penelitian, buat apa nggak ada yang baca, Mas. Apalagi yang baca cuma dosen pembimbing, buat apa juga, Mas, benar Mas. Lalu menurut saya penelitian ini juga memberikan memberikan manfaat ke masyarakat. Jadi kalau kita dapat penelitian yang sesuai, mungkin bisa membawa orang datang ke tempat yang kita teliti dan membantu mereka, Mas. Mungkin saya akan belajar kemudian. Baik, untuk selanjutnya Mas Arfan sama ya Mas Aris, silahkan menanggapi dari pernyataan rekan-rekan sekalian. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi persepsi dari Mas Arfan, dari yang dimana itu sebenarnya fokus itu penelitian memang penting, Mas, karena membantu kita memperjelas apa yang mau dikaji. Namun fokus itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan metodologi yang tepat. Nah, penelitian itu ibarat perjalanan. Fokus adalah tujuan yang jelas, sedangkan metodologi itu adalah jalannya. Kalau tujuannya sudah jelas, tapi jalannya salah, kita tidak akan sampai. Nah, banyak mahasiswa itu terkadang hanya terpaku pada judul yang kelihatan keren dan spesifik, akan tetapi lupa apakah cara menelitiannya itu sesuai. Nah, misalnya kayak judul menggunakan kata pengaruh, seharusnya kan diteliti dengan metode kuantitatif, karena harus dibuktikan dengan angka, data, dan uji statistik. Kalau dipaksakan dengan metode kualitatif kan hasilnya tidak akan benar-benar menjawab pertanyaan penelitian. Nah, artinya fokus saja tidak cukup, yang lebih penting adalah konsistensi antara fokus penelitian, rumusan masalah, dan metodologi. Nah, kalau semua itu sudah selaras, barulah penelitian ini bisa menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat. Jadi menurut saya, judul yang fokus tapi metodologinya salah, ibarat peta yang jelas tapi jalannya keliru. Mungkin dari saya begitu. Mohon tanggapannya. Baik, mengenai pernyataan tadi, saya merasa kurang setuju. Justru fokus merupakan pintu pertama untuk menjaga metodologi tetap konsisten. Tanpa fokus, bagaimana mungkin metodologi bisa diterapkan dengan tepat? Nah, jangan menyalahkan fokusnya, Mas. Salahkan mahasiswa yang tidak paham perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Fokuslah yang membuat penelitian kualitatif tidak melebar, sehingga metodologi hanyalah alat setelahnya yang digunakan untuk penelitian. Baik, saya balikan ke Mas. Ya, silakan untuk Mas Adam menanggapi dari pernyataan Mas Aris. Sebenarnya di sini sepertinya ya teman-teman, saya ini kayak 2 lawan 1. Jadi mereka ini sepertinya tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, terlalu akademis ya, nggak memikirkan hal-hal sosial. Tes. Jadi saudaraku Aris memang benar, metodologi itu yang Anda sampaikan semuanya itu penting, benar-benar penting. Saya setuju semua itu. Nggak ada saya memperdebatkan tentang data fakta yang ada di metodologi yang Anda sampaikan semua tadi. Cuma
kita sebagai manusia itu harus memikirkan tentang bagaimana kita punya rasa, bagaimana kita punya feeling, bagaimana kita punya jiwa yang harus kita penuhi sebagai manusia. Kalau kita terlalu berpatokan pada apa namanya kata-kata yang baku, saya rasa kurang mengenai untuk penelitian kualitatif ini, saudara. Jadi judul yang tadi bilang analisa naratif, studi fenomenologi itu monoton, kaku, kering. Kenapa? Kering ada. Siapa yang membaca itu? Kalau saya rasa ini penelitian kualitatif itu sebenarnya fleksibel, asal data dan faktanya jelas nih. Itu saya kalau dari saya ya. Mungkin saya boleh menjawab. Terima kasih, izin jawab. Nah, jadi saudara pelaku meditatif ya. Fleksibilitas itu melakoni, ya kan? Tapi dalam penelitian jangan sampai salah dipahami sebagai kebebasan tanpa arah, ya kan? Nah, fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan itu peneliti menyesuaikan pendekatan dengan fenomena lapangan. Bukan berarti kayak kita itu bebas seenaknya membentuk judul atau isi penelitian tanpa memperhatikan suatu kaidah ilmiah. Nah, sebuah judul penelitian itu harus tetap memuat kerangka metodologis yang jelas supaya kayak apa pembaca itu langsung tahu bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Jika judul hanya dibuat indah dan penuh gaya bahasa puitis ya, justru bisa itu menimbulkan kebingungan dari para pembaca. Ya, perlu diingat penelitian kualitatif tetap berada dalam ranah ilmiah, tidak boleh melenceng. Mungkin itu dari saya. Baik, rekan-rekan semuanya, luar biasa bisa kita dengarkan barusan beberapa tanggapan dan saling menyanggah dari ketiga tipe dari taruna kita ini yang dapat kita lihat dan sangat membuka sudut pandang kita tentunya dari apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita kaji. Bisa kita lihat dari taruna yang rasional yang diwakili oleh Mas Arman ini tadi kita dengarkan menegaskan bahwasanya pentingnya fokus dan batasan yang jelas. Terus untuk Mas Aris jiwa yang logis mengingatkan bahwasanya metodologi harus tercantum sejak judul. Yang terakhir ada mahasiswa argumentatif ya menekankan bahwasanya judul harus unik, mengunggah dan humanis. Seperti yang kita ketahui ketiganya tentu memiliki kepentingan masing-masing dan sama-sama penting. Tantangan kita sebagai peneliti adalah bagaimana menggabungkan ketiganya agar judul penelitian kualitatif tidak hanya jelas dan metodologis, akan tetapi juga dapat hidup dan bermakna. Dari perdebatan ini kita bisa simpulkan menurut mahasiswa rasional yang diwakili oleh Mas Arman tadi, judul itu harus fokus, harus jelas dan kontekstual. Dari mahasiswa logis Mas Aris, judul harus konsisten dengan metodologi kualitatif, dan untuk mahasiswa argumentatif judul harus unik dan menarik dan menggugah. Artinya judul penelitian kualitatif yang ideal ini adalah judul yang jelas, spesifik, konsisten dengan metodologi dan juga memiliki daya tarik humanis. Jadi dengan begitu penelitian ini tidak hanya kuat secara akademis, akan tetapi juga bermakna secara sosial dan memiliki ketertarikan bagi pembacanya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.